Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih kepada Berendo Bermusik telah membawakan sebuah lagu untuk kita semua. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Syofida Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, tentunya nyeri punggung merupakan salah satu penyakit yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat. Baik itu karena obesitas, mengangkat bobot yang terlalu berat, ataupun karena posisi tubuh. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai low back pain atau nyeri punggung bawah. Tentunya saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini, yakni Kakak Ahmad Rifki yang merupakan terapis akupuntur dan juga ketua dari Perhimpunan Akupuntur Indonesia. Selamat sore, Kak. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sudah siap memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah ya. Insya Allah. Baik, nah kita juga sudah ditemani dengan narasumber kedua kita, yakni Mbak Aisyah Elizawati, Mbak Ica ya. Iya. Yang merupakan terapis akupuntur juga ya, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah ya, Mbak. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi kita pada sore hari ini mengenai low back pain. Tapi sebelum itu kita membahas terlebih dahulu tentang akupuntur nih. Menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini pemirsa. Saya beralih dulu kepada Kak Rifki nih. Ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit nih Kak. Sebenarnya terapi akupuntur itu apa sih? Mungkin secara umum biar masyarakat di rumah tahu juga nih Kak. Meskipun suasana Bengkulu sekarang sedang hujan ya, tapi tetap bersemangat insya Allah mendengarkan beberapa tentang penjelasan tentang akupunktur ini. Sebelumnya akupunktur itu adalah pengobatan yang berasal dari 3000 tahun yang lalu dari daratan Tiongkok, yang dimana pada saat itu masih namanya akupunktur tradisional. Yang dulu waktunya pada zaman 3000 tahun yang lalu mungkin pada zamannya sebelum Nabi Muhammad ya itu ya, akupunktur itu sudah berkembang di daratan Cina. Mereka di mana mereka dulu mengakupunktur itu pertama kali menggunakan bahan-bahan seperti batu, terus berkembang ke bambu, sampai akhirnya ke era modern itu menjadi menggunakan namanya jarum akupunktur yang berasal dari stainless steel. Ada juga beberapa dari bahan-bahan untuk melakukan akupunktur itu biasanya ada yang premium itu bisa dari jarum emas ataupun dari jarum-jarum yang lainnya. Nah, akupunktur itu berasal dari kata akus dan punktura. Akus dan punktura artinya, akus itu artinya jarum dan punktura itu artinya penusukan. Jadi secara bahasa akupunktur itu adalah metode pengobatan dengan menggunakan penusuk jarum gitu. Nah, akupunktur itu seiring berkembangnya ke era modern, akupunktur itu menjadi dipelajari secara ilmiah dan terbukti secara ilmiah. Akhirnya ada sekolah namanya jurusan akupunktur, dan sejak itu akupunktur menjadi
pengobatan yang medis begitu. Bisa menjadi salah satu pilihan terapi juga ya Kak Iya, ya. betul Nah banget, tadi Mbak. disebutkan terkait dengan jarumnya berbeda-beda, ternyata nggak hanya satu jenis jarum aja, ada yang juga jarum emas ternyata pemirsa, nggak cuma satu jenis aja. Nah sebenarnya ada nggak perbedaan antara jarum satu dengan yang lainnya untuk hasil dari akupuntur ini Kak? Oke, kalau jarum itu sebenarnya kalau sekarang itu udah distandarisasi menjadi jarum yang namanya jarum akupunktur itu bahannya stainless steel ya, yang nggak patah. Kalau zaman dulu yang belum standarisasi, yang masih puluhan tahun lalu ada jarum emas. Mereka mempercayai kalau jarum emas itu menghantarkan listrik lebih baik. Jadi kan kalau akupunktur itu sebenarnya sistem pengobatannya itu perangsangan titik-titik di mana sistem titik tersebut memiliki sistem kelistrikan yang lebih tinggi daripada area lain. Nah, jadi perangsangan saraf menggunakan sistem kelistrikan. Jadi mereka mempercayai kalau menggunakan jarum yang emas itu sistem kelistrikannya lebih bagus daripada menggunakan yang stainless steel. Tapi seiring berjalannya waktu ke sini sudah di-standar melalui standar WHO atau World Health Organization. Akhirnya jarum tersebut sudah di-standar menggunakan namanya jarum jarum stainless itu. Jadi semua standar sekarang untuk standar medis semuanya menggunakan jarum stainless itu. Selain lebih murah juga mudah didapat. Gitu. Baik, tentunya manfaatnya juga sama ya Kak ya? Ya. Betul. Nah kalau misalnya untuk manfaat terapi akupuntur ini dalam tubuh manusia ini apa aja Kak? Untuk manfaat akupunktur itu terdiri dari beberapa titik. Kalau pernah melihat ada belajar melihat di film ya, kayak di film itu, di film-film Chinese terutama kayak di mereka menggunakan totok terus nggak bisa bergerak. Nah kira-kira itu seperti itu titik-titik akupunktur. Tapi nggak seperti itu juga, itu kan hanya film tuh. Tapi titik akupunktur itu tersebar di semua tubuh manusia, itu lebih dari 600 titik. 600 titik cukup banyak ternyata ya kan? Jadi di setiap titik itu mempunyai fungsinya masing-masing gitu. Jadi konsepnya gini, kalau kedokteran, kalau bidang kedokteran barat, mereka menyembuhkan, mendiagnosa, menyembuhkan, mereka memberikan terapinya itu terapi obat ya kan, memberikan misalnya mereka panas nih, mereka memberikan obat penurun panas, mereka memberikan kalau sakit mereka memberikan obat anti nyeri gitu. Nah, kalau begitu juga akupunktur, ketika akupunktur seseorang panas atau seseorang mengalami keluhan-keluhan nyeri, itu mereka merangsang titik-titik akupunktur di mana titik tersebut bisa menurunkan nyeri tersebut atau menurunkan panas tersebut. Jadi rata-rata semua penyakit itu bisa di akupunktur, tetapi ada penyakit tertentu yang perkembangan kecepatan pengobatan akupunktur itu lebih lama daripada virusnya. Jadi misal diare sebenarnya bisa di akupunktur untuk menghilangkan nyerinya, tetapi karena perkembangan bakterinya itu lebih cepat daripada efek akupunktur, jadi lebih disarankan untuk mengonsumsi obat gitu. Jadi semuanya bisa diatasi dengan akupunktur, tetapi harus dilihat dulu penyakitnya apa gitu. Iya, jadi saling mensupport aja saling ya dengan obat dan juga akupuntur, Iya. jadi hasilnya nanti jauh lebih baik. Betul. Nah tadi juga disebutkan menarik sekali terkait dengan listrik ya Kak, kelistrikan di dalam tubuh. Sebenarnya gimana sih cara kerja akupuntur di dalam tubuh sampai bisa menghasilkan listrik nih pemirsa dalam tubuh? Oke. Akupunkturnya itu sebenarnya nggak menghasilkan listrik, tapi di tubuh kita itu ada sistem kelistrikan di mana perjalanan syaraf itu kan dia menggunakan energi, yaitu energi listrik untuk menyampaikan impuls-impuls sarafnya itu. Nah, akupunktur itu membantu mempercepat atau merangsang kerja sistem kelistrikan tubuh tersebut. Jadi jika misalnya terjadi nyeri gitu, akupunktur bisa memberikan perangsangan terhadap titik tersebut agar cepat mencapai ke otak. Oh, ini ada nyeri di sekitar bahu misalnya gitu. Jadi otak cepat merespon, oh ada keluhan di sini. Jadi akupunktur itu hanya merangsang sistem kelistrikannya. Jadi sistem kelistrikannya hanya dirangsang oleh akupunktur. Kemudian akupunktur itu merangsang namanya self healing potensial atau merangsang tubuh untuk mengobati diri sendiri. Sebagai contohnya gini, misalnya kita luka ya, ketika luka itu nggak perlu beri obat, sebenarnya dia bisa sembuh gitu kan. Berarti di dalam tubuh itu udah ada yang namanya self healing potensial. Nah, di akupunktur itu mempercepat merangsang self healing potensial itu untuk kasus-kasus tertentu. Jadi di mana beberapa saraf misalnya sakit di bagian mana,
itu dengan titik tertentu itu bisa mengobati penyakit-penyakit itu. Baik, begitu. intinya untuk merangsang sistem kelistrikan dalam tubuh, Iya, nanti respon betul. ke otaknya lebih cepat ya. Baik, kita beralih kepada Mbak Ica terlebih dahulu nih. Terkait dengan efek samping terapi akupuntur nih Mbak. Mungkin bisa dijawab setelah satu ini ya Mbak. Kita break dulu, kita akan ketemu lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.